Keinginanmu untuk pasrah sebelum menyempurnakan usaha bisa jadi merupakan kekufuran yang samar. Sementara keteguhanmu untuk berusaha tanpa mengindahkan kepasrahan bisa jadi merupakan kesombongan terselubung. Keindahan hidup terjadi ketika keduanya berjalan dengan harmonis. Kita mau bedah mengkaji nasihat diri, kita sampai pada artikel yang ke-13, judulnya kekufuran dan kesombongan yang samar. Detailnya gimana kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Lanjut lagi kita bedah buku nasihat diri ya. Jadi yang saya bacain tadi di depan itu adalah terjemahan bebas ya, dari salah satu hikmah yang diuraikan di kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah ya. Kitab yang tipis, kalaupun agak tebel itu biasanya karena ada pembahasan dari ulama lain gitu. Tapi pengalaman saya sih baca buku itu bertahun-tahun gak selesai-selesai ya, karena satu hikmah saja bisa membuat kita merenung sedemikian panjang. Bahkan ketika yang dibaca adalah terjemahannya ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang paham bahasa Arab akan bisa mendapatkan kekayaan makna lebih tinggi lagi gitu, lebih dalam lagi. Jadi poinnya apa sih sebenarnya hikmah yang tadi ya? Jadi kita bedah satu-satu ya. Keinginanmu untuk pasrah sebelum menyempurnakan usaha bisa jadi merupakan kekufuran yang samar. Jadi kadang-kadang kita suka tergoda ya. Jadi istilahnya adalah godaan untuk pasrah, untuk gak berusaha lebih. Tapi bukan dalam arti tawakal gitu. Kalau tawakal itu kan usahanya maksimal, lalu hasil dari usaha itu diserahkan kepada yang menentukan kan gitu. Tapi usahanya terus maksimal, bahkan terus berusaha ya gitu. Tapi hasil, kita tidak melekatkan diri kepada hasil. Nah, sementara kata kepasrahan yang dimaksud di sini itu nuansanya lebih kepada ketidakinginan untuk berusaha lebih itu ya. Tidak ingin untuk menyempurnakan ikhtiar gitu. Jadi tawakal ini beda dengan pengertian pasrah yang umumnya dipahami. Dia itu perbuatan hati, bukan perbuatan tangan. Jadi tangannya yang kelihatan, usahanya itu tetap sebaik mungkin, sehebat mungkin. Tapi di dalam hati itu tidak mengaitkan usaha itu dengan hasil. Karena memang hasil bukan urusan. Bukan urusan si tangan ini gitu ya. Urusan tangannya adalah memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi orang yang bertawakal itu justru akan terus menyungguhi usaha dengan tangannya. Ya, sembari pada saat yang sama hatinya itu melepaskan kemelekatan dari hasil yang ingin didapatkan. Jadi kalau kerja ya kerja sebaik-baiknya, entah nanti dapat bonus atau promosi itu bukan urusan dia, gitu. Ya memang betul bahwa bonus, promosi, atau opportunity itu ada hubungannya ya dengan usaha, tetapi hubungannya itu korelasinya ya kita nggak pernah tahu seberapa tinggi gitu ya, karena bisa jadi hasil itu ada intervensi dari yang maha mengatur. Gitu. Jadi semata-mata pasrah tak menyempurnakan usaha bisa jadi merupakan kekufuran yang samar. Maksudnya kekufuran itu kan apa ya, tidak memanfaatkan nikmat ya. Lawannya kan syukur ya. Syukur itu kan memanfaatkan atau mengoptimalkan nikmat. Nah, bentuk dari nikmat yang jarang dipahami orang adalah potensi. Bahwa kita punya potensi yang masih bisa diberikan itu dan tidak dioptimalkan, sebenarnya itu sebentuk kekufuran. Bahwa saya punya ide yang sebenarnya bisa saya usulkan, tapi nggak saya usulkan karena pasrah, karena khawatir ditolak, itu sebenarnya sebentuk kekufuran gitu. Karena kita menyia-nyiakan potensi berpikir yang diberikan kepada kita.
waktu juga bisa ya. Saya masih bisa nih, ya masih ada waktu untuk mengerjakan hal ini, atau masih ada waktu untuk memberikan lebih, untuk ngecek lagi, untuk menanyakan lebih detail gitu. Tapi nggak saya lakukan karena pasrah gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa jadi adalah bentuk kekufuran yang sama. Jadi sebuah tindakan tidak mensyukuri apa yang masih diberikan, yaitu waktu atau potensi. Nah gitu ya. Nah sebab sungguh dia tidak pernah berhenti memberikan potensi, dan tidak berusaha berarti menyia-nyiakan potensi itu, makanya jadi kufur kan ya. Senada dengan sebuah nasihat, jika doamu terucap kala nyawa masih dikandung badan, maka dia sejatinya sedang mengabulkan doamu. Jadi ini sebuah hikmah yang saya dapat ya, maksudnya bukan saya dapat karena saya tiba-tiba punya pemikiran yang hebat gitu, enggak, tapi saya pahami lah gitu, bahwa kadang-kadang kita doa itu kan kemungkinannya ada beberapa ya. Ya seperti yang kita bahas di video sebelumnya lah, menanam doa ya. Ada kemungkinan langsung dikabulkan, ada kemungkinan ditunda pengabulannya jadi nggak langsung, dan bahkan nggak langsung itu bisa sangat lama gitu ya. Ada kemungkinan tidak dikabulkan sama sekali, tapi diganti yang lain di dunia ini. Ada kemungkinan diganti yang lain tapi bukan di dunia ini, nanti di akhirat gitu. Jadi dibalasnya nanti di sana. Jadi anyway semuanya pasti dikabulkan. Nah hanya saja masalahnya kan pandangan mata kita ini terbatas ya. Bahkan pandangan pikiran kita ini terbatas. Jadi kita seringkali hanya sanggup melihat pengabulan itu yang ada di depan mata. Kalau saya nggak lihat itu dikabulkan di depan mata saya, maka belum terkabul. Ya, padahal tadi tuh mungkin aja dikabulkannya lama, bahkan bisa jadi dikabulkannya setelah saya nggak hidup lagi. Tapi kan tetap dikabulkan, karena itulah mungkin momentum yang terbaik ya, tergantung jenis doanya. Gitu. Maka sebenarnya tanda bahwa Tuhan itu ingin mengabulkan doa kita adalah lisan kita dan hati kita tuh tergerak berdoa itu saja. Kita masih tergerak berdoa itu saja, itu sebenarnya sebuah pengabulan. Karena ketika doa itu baik, dia pasti akan dikabulkan. Hanya kapan dan bagaimana bentuknya memang bukan urusan kita. Gitu. Tapi terlintasnya pemikiran ya, terucapnya lisan itu sebenarnya adalah sebuah tanda bahwa memang doa itu akan dikabulkan. Nah, mengapa kok itu terjadi ya? Karena mudah kok bagi Tuhan mengabulkan kita doa apapun. Tuhan mau ngasih kita pekerjaan, ya, mau ngasih kita keluarga, mau ngasih kita harta atau jabatan, itu sangat mudah. It's so easy gitu ya. Masalahnya adalah kita sanggup nggak menangani itu ya. Kalau seandainya saya dikasih Ferrari sekarang, saya sanggup nggak menjadikan Ferrari itu bermanfaat? Gitu. Jangan-jangan saya punya Ferrari malah nggak jadi manfaat, malah jadi keburukan buat saya atau bukan keburukan buat orang lain. Kalau saya dapat jabatan, bisa nggak saya memanfaatkan jabatan itu dengan baik? Jangan-jangan malah saya zolim sama orang lain karena saya nggak kompeten ya. Itu istilah saya, the cost of incompetency itu ada ya. Jadi pimpinan yang tidak punya kompetensi itu memang berbahaya, apalagi dia mimpin sesuatu yang sangat besar ya, itu berbahaya. Jadi bukan soal Tuhan nggak mengabulkannya, mudah ya, tapi pertanyaannya sanggup nggak gitu. Maka yang selalu menjadi desain adalah doa itu dikabulkan ketika memang kita sanggup ya, ketika kita memang tahu makna dari apa yang kita minta itu gitu. Nah kan, nah sementara keteguhanmu untuk berusaha tanpa mengindahkan kepasrahan bisa jadi merupakan kesombongan yang terselubung. Nah kebalikan ini, kita berusaha sekeras mungkin tapi nggak pernah pasrah dalam arti tawakal ya, nggak pernah tadi tuh ya meyakini bahwa hasil itu nggak mesti bergantung usaha kita. Usaha kita optimal, nggak berhasil, atau usaha kita optimal lalu berhasilnya itu sebenarnya belum tentu karena usaha itu loh, bisa jadi karena memang Tuhan menghendaki demikian gitu ya. Nah sehingga kita tuh hanya berpikir bahwa yang penting usaha tanpa di hati kita nih
melapangkan akan berbagai jenis kemungkinan, nah itu bisa jadi hati-hati, itu juga bisa jadi justru kebalikannya ya, kesombongan yang terselubung. Jadi ada nada sombong gitu ya. Maka ada nasihat yang bagus juga ya. Ini sebenarnya kalimat yang dikritik ini baik-baik saja, tetapi ya saya dapat ini dari Mas Jai ya. Mas Jai itu mengkritik ungkapan-ungkapan yang mengatakan maksudnya hasil tidak mengkhianati usaha gitu ya. Jadi, berusaha aja karena nanti pasti akan dapat hasilnya. Nah, kalimat itu ya untuk sekedar motivasi sih tentu bagus ya, diucapkan pada orang yang usahanya masih kurang gitu ya, atau yang masih hitung-hitungan. Tetapi Mas saya bilang bisa jadi itu kesombongan, itu takabur gitu ya. Kita dapat pengabulan doa kan belum tentu karena usaha kita ya. Itu karena kemurahan Tuhan aja gitu, bisa jadi gitu. Usaha kita barangkali nggak ada nilainya, tapi karena Tuhan menghendaki dikasih aja. Nah, ya sama seperti diri kita ya. Saya ini kan nggak pernah minta dan bahkan nggak akan sanggup membeli mata saya ini. Tapi yet mata saya ini selalu diberikan kepada saya tanpa pernah saya minta. Saya nggak pernah berdoa meminta nafas yang saya hirup nih sekarang ini. Harganya sangat mahal tuh, ya, oksigen yang saya hirup ini kan. Saya nggak pernah minta, dikasih terus gitu. Jadi begitu banyak hal yang tidak pernah saya minta, dikasih terus. Jadi kalau saya merasa saya hidup karena saya berusaha bernafas, itu kayaknya kesombongan ya gitu ya. Nah gitu, jadi sibuk saja bekerja tapi luput mengagungkan namanya. Terlalu sibuk kerja lupa mengagungkan namanya, padahal dari mana datangnya kemampuan berusaha jika bukan semata karunia-Nya juga. Jadi bahkan kemampuan usaha kita itu sendiri kan sebuah nikmat yang kita nggak pernah minta ya. Saya bisa berpikir, mengeluarkan ide, itu kan bukan karena saya sendiri, itu karena nikmat berpikir yang masih dikasih. Kalau tiba-tiba Tuhan cabut dalam bentuk stroke misalnya, selesai gitu ya. Nah itu ya, keindahan hidup terjadi ketika keduanya berjalan dengan harmonis. Jadi ikhtiar dan tawakal bukan dua hal yang terpisah, tapi beriringan gitu ya. Kita memerlukan usaha, sebab tanpa usaha hasil akan hadir tanpa makna. Kalau kita nggak berusaha, maka hasil yang kita dapat itu biasanya nggak ada maknanya. Ya kan, sesuatu yang gratis ya, kita merasa gratis itu biasanya kita ya nggak terlalu merasa itu penting gitu kan. Ya, webinar gratis misalnya itu banyak yang nggak serius ikutnya, ya kan, gratis ya kan. Gitu. Orang yang hidup berkecukupan dari kecil ya nggak bisa mensyukuri hal-hal yang bagi orang lain itu sangat berharga ya, makanan ya, waktu luang, fasilitas hidup itu jarang disyukuri gitu. Maka memang kita perlu usaha supaya ada maknanya. Sebab berpeluh dirilah maka setiap hasil akan terasa nikmat. Jadi karena peluh usaha itu hasilnya akan terasa nikmat. Tapi kita sadari persis bahwa Dia lebih tahu, ya Tuhan lebih tahu, Dia maha berkehendak. Sebagai ciptaan yang lemah, maka menyerahkan hasil terbaik kepadanya adalah sebuah perbuatan yang justru paling rasional. Jadi ini usaha, hasilnya diserahkan saja karena Dia yang paling tahu, Dia yang paling berkehendak. Jadi menyerahkan hasil kepada Tuhan itu justru sesuatu yang paling rasional. Ya, maka damailah, indahlah karena serasinya ikhtiar sama tawakal gitu. Jadi tangan tak henti bekerja, hati tak henti bersyukur apapun hasil yang diperoleh kini. Nah, lalu ada pertanyaan kan seringkali, bukankah ini akan menjadikan usaha tidak maksimal sebab diri berhenti dan merasa puas? Justru kebalikannya, orang yang tawakal itu karena tahu ya Tuhan itu begitu mudah mengabulkannya. Jadi kalau dikabulkan berarti memang kita siap, kalau nggak dikabulkan berarti kita belum siap. Ya dia hanya justru akan fokus kepada ikhtiarnya itu. Tangannya fokus berikhtiar, hatinya fokus bertawakal gitu. Jadi orang akan melihat dia sebagai orang yang berusaha keras sungguh-sungguh sekaligus tentram gitu ya, apapun hasil yang didapatkan. Begitu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.